Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Semoga teman-teman selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Nafal Kurniawan dari program studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membawakan topik tentang penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam skala besar. Sudah setahun lebih dunia dilanda pandemi COVID-19. Dengan waktu yang begitu lama, tentu kita sudah mengetahui apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan nama penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan pada akhir 2019 lalu. Penyakit ini dapat menginfeksi saluran pernafasan pada manusia yang dapat menyebabkan gejala ringan hingga gejala berat yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang lain melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari orang yang terjangkit COVID-19. Indonesia menjadi negara yang sangat kesulitan dalam menangani COVID-19 disebabkan padatnya jumlah penduduk dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangani COVID-19. Saat ini data COVID-19 di Indonesia per tanggal 12 bulan November 2021 terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 4.250.157 jiwa dengan kenaikan per hari sebesar 399 kasus. Sembuh sebanyak 4.097.224 jiwa dan meninggal sebanyak 143.628 jiwa. Beberapa hari belakangan ini, kasus COVID-19 di Indonesia mulai berkurang. Hal ini disebabkan adanya penanganan skala besar yang diadakan oleh pemerintah Indonesia. Dalam menangani penyebaran virus COVID-19, pemerintah Indonesia mengadakan penanganan skala besar, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PPKM dan vaksinasi COVID-19. Kebijakan pemerintah dalam pembatasan sosial berskala besar tidak mudah diterima oleh masyarakat karena kebijakan tersebut menyebabkan banyak kerugian. Kerugian yang diterima masyarakat yaitu tidak dapat bekerja untuk mencari uang hingga hilangnya pekerjaan dan banyak UMKM yang terpaksa tutup karena PPKM. Saat ini PPKM telah usai dilaksanakan dan masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan selanjutnya yaitu vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah secara gratis. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap COVID-19, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi COVID-19, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit tersebut, yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila vaksinasi COVID-19 tinggi dan merata, maka akan terbentuk kekebalan kelompok atau yang disebut dengan herd immunity. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada. Namun, vaksinasi COVID-19 masih sulit diterima oleh masyarakat karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat. Maka dari itu perlu adanya penyuluhan yang dilakukan setiap desa-desa di Indonesia. Dengan begitu, vaksinasi COVID-19 dapat diterima oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan vaksinasi COVID-19, pemerintah mendapatkan dampak positif dari kebijakan tersebut. Kasus harian COVID-19 dan angka meninggal sudah mulai menurun, sedangkan angka pasien yang sembuh sudah mulai meningkat. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut sangatlah efektif dalam menangani COVID-19. Sebagai warga negara yang baik, kita harus berpartisipasi membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 agar penyakit tersebut dapat dihindari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.